Arti sebuah gereja. Pada mulanya belum ada cerita. Pada mulanya tidak ada yang mengenal tentang dia. Sampai kehadiran Java Committee di bumi Bondowoso. Ya, Bondowoso adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda di Karisidenan Besuki. Pekabaran Injil wilayah perkotaan. Begitulah Bondowoso disebut. Sedangkan Sumber Pakem dianggap sebagai lahan pekabaran Injil pedesaan. Benih Injil yang ditabur di lingkungan suku Madura tumbuh dari sini. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bondowoso dan Sumber Pakem, maka disebutlah Gereja Bondowoso sebagai Gereja Madura. Java Committee mengutus pendeta atau sendelingnya untuk melayani kedua wilayah ini mulai tahun 1880. Dengan kedua wilayah ini, semangat dan kesetiaan benih Injil terus ditaburkan sekalipun berhadapan dengan ketidakpedulian. Ya, sejatinya gereja bermula dari sana. Secara iman, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai kepalanya. Secara fisik, gereja adalah sebuah bangunan tempat berkumpulnya orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Bukankah ini yang pernah dikatakan Sang Kristus ketika Petrus mengungkapkan pengakuannya? Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas pengakuan Petrus sang batu karang, gereja didirikan. Karena itu, mari terus senantiasa mengaku bahwa Yesuslah Sang Gembala Agung, Sang Kepala Gereja, yang terus dan senantiasa berkarya dengan penuh kasih, damai sejahtera, dan keselamatan. Yesuslah Juru Selamat, maka keputusan mengikut Dia, nderek Gusti Yesus, adalah keputusan tepat yang memberikan keselamatan dan sukacita. Monggo setia nderek Gusti. Nderek Gusti ora rugi nyatane, nderek Gusti saya ayam atine sanyatane. Uripku pun
lahirnya jemaat dan pasang surut pelayanan di GKJW Jemaat Bondowoso. Pendeta pertama Jemaat Madura adalah Dr. J.P. Eser, melayani mulai tahun 1880 sampai dengan tahun 1889. Dan orang Madura pertama yang menerima baptis suci adalah Bapak Ebing atau Bapak Sadin pada tanggal 23 Juli 1882 di Slateng, kawasan Sumber Pakem, Jember. Pada tahun 1889, Dr. J.P. Eser meninggal dan digantikan oleh D.S. van der Spiegel. Dari tahun 1889 sampai dengan 1919. Dalam perjalanan pelayanannya, D.S. van der Spiegel membeli tanah di Bondowoso yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 51, Dabasah, Bondowoso. Dan di atas tanah tersebut, D.S. van der Spiegel membangun pastori, sekolah, dan balai pengobatan serta membangun gereja yang kemudian menjadi Gereja GKJW Bondowoso. Benih yang ditabur dengan setia oleh van der Spiegel berbuah menjadi iman yang nyata dalam baptisan yang diterima oleh Mbah Amin, yang berasal dari Desa Cumedak, Kecamatan Ambulu, Jember. Mbah Amin menjadi orang dari suku Madura pertama yang menerima Kristus pada tanggal 16 Agustus 1896. Oleh karena itu, setiap tanggal 16 Agustus diperingati sebagai lahirnya GKJW Jemaat Bondowoso yang pada tahun 2021 nanti akan berusia 125 tahun. Wow, 1/4 abad perjalanan iman derek Gusti. Dihayati dari satu generasi ke generasi berikutnya, melewati gelap dan terang perjalanan dengan bersandar padanya. Iya, nyender ning Gusti Yesus. Ayo tangi, semangat. Gusti Yesus kang maringi sajeke aku derek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh Gusti Yesus
Pelayanan GKJW Bondowoso dari masa ke masa. Sejarah mencatat pendeta-pendeta Java Komite yang melanjutkan pelayanan kepada jemaat Bondowoso diantaranya DS O. Dedeker, DS Hendrik, DS F. Sensvoort, DS H.V. van den Berg. Seiring penjajahan Jepang, Java Komite menyerahkan Gereja Bondowoso kepada Sinode GKJW yang berpusat di Malang. Inilah nama-nama pendeta yang pernah melayani GKJW Jemaat Bondowoso. Yang pertama, Pendeta R. Nugroho S. Tahun 1936 sampai dengan 1940. Yang kedua, Bapak Pendeta R. Suatmadi. Tahun 1940. Yang ketiga, Bapak Pendeta Darmo Wasito. Tahun 1940 sampai dengan 1942. Bapak Pendeta Alfius Kaiden. Tahun 1942 sampai dengan 1946. Yang kelima, Guru Injil Suitela dari GPIB. Yang berada di Bondowoso pada tahun 1942 sampai dengan 1946. Yang keenam, Pendeta Markus Kaiden. Pada tahun 1946 sampai 1967. Yang ketujuh, Pendeta R. Atmojo. Pendeta R. Atmojo berada di Bondowoso dalam pelayanannya pada tahun 1968 sampai 1975. Yang berikutnya, Pendeta Supandri STH. Yang berada di Bondowoso pada tahun 1976 sampai 1981. 9. Pendeta Kristanto SSTH. Yang melayani dari tahun 1982 sampai dengan 1985. Yang ke-10, Bapak Pendeta Widayat Misro. Tahun 1985 sampai dengan 1992. Yang ke-11, Bapak Pendeta Sugiri Sahyus. Dari tahun 1992 sampai dengan 1996. Yang ke-12, Bapak Pendeta Sarji STH. Melayani dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. Yang berikutnya adalah Bapak Pendeta Mulyo Jayadi. Dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Yang ke-14 adalah Bapak Pendeta Hutomo Suryo Widodo STH. Bapak Pendeta Hutomo adalah Bapak Pendeta Konsulen yang berada di Bondowoso pada tahun 2011 sampai 2012. Yang berikutnya adalah Bapak Pendeta Hari Sabto Winedar STH. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Dan yang ke-16 adalah Ibu Pendeta Kristianti Retno Wahyuni SSI MA. Yang berada di Bondowoso dari 2019 sampai dengan saat ini. Pelayan Tuhan datang dan pergi. Mereka menanam, Merawat, menuai. berkat Tuhan silih berganti. Perjuangan dan pelayanan mereka tetap abadi. Tidak ada yang sia-sia. Benih yang ditabur dan dirawat dengan penuh lelah dan air mata, namun juga dengan kasih dan sukacita, menghantar kita pada pengharapan bertemu dengan Tuhan dan seluruh orang percaya di negeri terindah nan abadi, negeri Kang Enda. Pulau di Nona
adalah perjalanan iman. Abraham dipanggil untuk berjalan di dalam iman. Ia terus melangkah dan berjalan. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa pergi oleh Tuhan. Namun satu hal yang ia tahu, ketika langkah dan perjalanan itu dia lalui bersama dengan Tuhan, ia akan sampai di tujuan. Apakah perjalanan bersama dengan Tuhan dalam iman selalu nihil dari kesulitan dan tantangan? Belum tentu. Justru para tokoh Alkitab banyak mengisahkan dalam hiruk pikuk kesulitan dan tantangan mereka justru bertemu dengan Tuhan. Selain Abraham, ada Daud di medan perang, bangsa Israel di pembuangan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di perantauan, juga Yunus di perut ikan. Mereka tetap merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Bukankah itu juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Sampai dengan ia dipenjara dan dipenggal. Atau bahkan Petrus yang konon menurut cerita justru disalib terbalik. Atau bahkan juga Stefanus yang dilempari batu. Bahkan kita tahu Rasul Paulus pun harus berjuang dalam iman sekalipun ia ada di penjara. Mereka menemukan Tuhan yang berfirman, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Rasanya perjalanan iman yang demikian juga yang telah hadir, tumbuh dan bersemi sejak hampir 125 tahun yang lalu. Ketika para senior kita mengawali membentuk komunitas Kristen di tengah-tengah mayoritas suku Madura. Perjalanan iman yang demikianlah yang terus ada, dijaga. Sampai akhirnya menumbuhkan kerinduan untuk terus berkarya. Bahkan hiruk pikuk zaman penjajahan Jepang yang sempat membuat vakum banyak pelayanan pun telah dilewati. Iman telah menjadi bukti bahwa mereka tidak kalah dengan keadaan. Gedung gereja yang kita punya sekarang adalah buah dari perjuangan iman atas kerinduan memiliki gedung gereja secara mandiri. Tidakkah ada kesulitan dan tantangan sewaktu membangunnya? Saya yakin sangat banyak. Tapi karena perjuangan, semangat yang terus berkobar, sekarang generasi masa kini telah memetik buah itu. Buah perjalanan iman yang terus membara. Saudara-saudara yang kekasih, dan sekarang kita ada pada kesempatan yang diizinkan Tuhan untuk terus melanjutkan perjalanan sejarah. Dengan semangat tekad untuk menghadirkan gedung gereja yang nyaman, aman, dan merepresentasikan pelayanan peribadahan yang lebih baik. Semua akan menyatukan hati dalam tekad itu. Oleh karena itu, mari menyerap semangat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya pada para pejuang iman yang telah mendahului kita, yang sekarang telah menang bersama dengan Tuhan dalam keabadian. Mari melanjutkan karya itu, melanjutkan perjalanan iman itu dengan semangat yang tak pernah padam. Sampai kapan? Sampai hidup kita berakhir. Karena selagi kita masih diberi hidup, itulah kesempatan bagi kita untuk terus berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu, mari terus menyatukan hati, bergandeng tangan, membangun gereja. Mari terus menyalakan semangat kita untuk merawat jemaatnya
berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Urip iku angel. Yen ora gelem kangelan, ya ora usah urip. Ungkapan itu mengajak kita untuk menerima bahwa hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan kesulitan membutuhkan keteguhan iman untuk berjalan dalam kebenaran. Mari tetap setia meskipun urip ning dunyo kebek panggoda. Urip ning donya yo mas pancene kebak panggoda. Ilang siji yo mas liyane bakal teko. Mulane yo mas sing padha hati-hati yo ojo nganti kepencut ing panggoda kang ala. Urip ning donya yo mbah pancene kebak panggoda. Ilang siji yo mbah liyane bakal teko. Mulane yo mbah sing padha hati-hati yo ojo nganti kepencut ing panggoda kang ala. Ayo podo diadepi saking panggoda. Kelayan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Ayo podo diadepi saking panggoda. Kelayan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Urip ning donya yo mas pancene kebak panggoda. Ilang siji yo mas liyane bakal teko. Mulane yo mas sing padha hati-hati yo ojo nganti kepencut ing panggoda kang ala. Urip ning donya yo mbah pancene kebak panggoda. Ilang siji yo mbah liyane bakal teko. Mulane yo mbah sing padha hati-hati yo ojo nganti kepencut ing panggoda kang ala. Ayo podo diadepi saking panggoda. Ayo diadepi. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Ayo podo diadepi saking panggoda. Ayo diadepi. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa.
dan kekuatan Gusti Yesus Kang Maha Kuasa. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah orang-orang yang membangunnya. Tahun 1970, gedung gereja GKJ Bondowoso telah mengalami renovasi pertama, dan pada tahun 1998, gedung gereja GKJ Bondowoso mengalami renovasi kedua. Sehingga seperti ini. Pada tahun ini, tahun 2020, Jemaat GKJ Bondowoso bertekad membangun kembali gedung gereja baru. Karena bangunan gereja saat ini sudah tidak lagi mampu menampung warga Jemaat GKJ Bondowoso. Melalui persembahan petingan yang disisihkan setiap bulannya dari berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap warga Jemaat GKJ Bondowoso, mari menyatukan hati bertekad membangun gedung gereja baru yang lebih luas, lebih layak dan lebih nyaman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, di tahun mendatang 1/4 abad ini atau 125 tahun, GKJ Jemaat Bondowoso sudah mampu berdiri kokoh bangunan gereja Tuhan yang menjadi berkat. Syukur kepada Tuhan di saat kita menyatukan hati, bergandeng tangan, mewujudkan rumah Tuhan yang lebih baik. Kita masih ditunggui para sepuh. Mereka adalah pelaku dan saksi sejarah perjuangan pembangun gedung gereja yang sekarang. Mari menyerap semangat besar yang mereka miliki. Agar dalam itu juga kita punya semangat untuk melanjutkan karya pelayanan ke depan. Saya di Bondowoso mulai tahun 1951. Sebelum itu, tempat lahir saya di Sidoarjo, Tanggul. Sekolah sampai kelas 1, kelas 2 pindah ke Bondowoso. Terus ikut sama Mbah Simon. Bondowoso tahun setunggal. Bulan Juli tahun tanggal 22. Mungkin derek Pak Yakub. Menikah nggih. Pendidikanipun Pak Atmojo. Pak Markus Kaiden ngono semanten. Saya yang masuk di Bondowoso sekitar tahun 68 menjadi pelayan di GKJ Bondowoso. Saat itu sudah banyak pendeta yang mendahului kami. Saya datang ke Bondowoso ini dalam rangka mencari pekerjaan sebagai guru SD. Pada waktu tahun 68 menjelang Natal, saya ada di Surabaya, ketemu sama Bapak Sujiarjo Amasio yang sebagai pengurus SD BPK Immanuel Bondowoso. Ingat saya ya, gerejanya seperti ya seperti gudang, itu agak menakutkan gitu karena saya waktu itu masih anak-anak. Jadi kalau disuruh ke gereja ya pergi, kalau tidak diingatkan ya tidak ke gereja gitu karena takut itu. Gentengnya dari seng kalau tidak salah, ingat saya. Terus pintunya itu satu besar, jendelanya di kanan kiri, tapi daun jendelanya hanya satu-satu gitu. Ada konsistorinya di sebelah kiri, ingat saya. Ya, itu gerejanya. Bangunan sekitar gereja yang sebelah kiri gereja itu sekolah. Kemudian di belakang gereja itu rumah kapanditan yang bentuknya tuh panjang, memanjang ke timur. Terus di sebelah timurnya itu ada rumah juga, waktu itu rumahnya Pak Pradoto, ingat saya. Tembok itu ya kapanditan, itu rumahnya Pak Pradoto, ya peninggalan Belanda itu yang tembok. Yang lainnya yang masih rumah-rumah sendiri itu ya gedek lah, iya. Gedung
seperti gudang, pintunya satu, di belakang tidak ada konsistori, majelis tidak ada. Lalu kiri kanan pintu masuk tuh ada terasannya begini, hanya apa ya, kecil sekali untuk terasnya itu. Kemudian kiri kanan jendelanya tinggi sekali, 2 itu. Yang dipakai balai pengobatan yang di tepi jalan yang sekarang ini itu waktu itu masih bagus, dipakai sekolah juga, sempat Maranatha di situ sebentar. Waktu niku seperti gudang, nggih. Terus ada undak-undaknya 2 tingkat, pun apa? Pintu 1, jendela 2, juga pintu 1. Jendelanya itu juga pintu 1. Di samping gereja itu masih tegal. Dan jendela bentuk angin-angin. Kados gudang ngaten. Mimbaripun terus pundi waktu napa kados niki napa mboten? Mboten. Terus pundi mimbaripun? Kajeng ireng ya apa ya biyen karo muter ngaten nggih. Tapi saged dipindah-pindah. Nggih. Saged pindah-pindah. Mimbaripun nggih munggah ngaten, nggih. Tapi maju nggih ditanteng. Nggih, rumiyin maju. Terus dipun renovasi menika dipun unduraken ngaten. Dados bangun wingking menika. Nggih. Menika inget kula seng panjang, seng besi. Nggih. Dados ditabuh. Nah, sama masuk gereja dipun tabuh menika. Saderengipun wonten ngajeng teras menika dipun gantung. Gereja pada saat itu atap genteng di atas itu hanya berupa seng-seng yang disambung-sambung begitu. Kemudian atapnya, piannya itu dari gedek, dari dinding bambu. Di depan itu tidak ada teras yang seperti sekarang, hanya di atasnya pintu masuk itu ada sebidang seng yang diberi sikon dari kayu, itu hanya untuk menandai bahwa warga masuk lewat situ. Sedangkan jendela yang di utara memang jendela masih kuno, masih yang tinggi-tinggi. Dulu konsistorinya di belakang, yang sekarang hanya tinggal landasannya itu. Dan gerejanya pada saat itu bangkunya tidak sebanyak ini. Tapi bangku-bangku yang kuno, yang bagian tengah apa itu masih ada. Kalau kondisi mimbar pada saat itu belum merupakan tembok, tetapi merupakan papan atau sirap yang berbentuk segi berapa ini? Segi 4, hanya muka samping kiri kanan, sebelahnya jalan untuk masuk ke mimbar. Mimbarnya pada saat itu juga masih tidak masuk ke dalam seperti ini. Memang ada di atasnya itu seperti hiasan untuk itu menandai bahwa pendeta harus di bawahnya ini. Gitu. Ingat kula nggih Pak Wardono, Pak Yakub, termasuk Bu Markus, Majelis Sedaya menika, termasuk Pak Pradoto, wonten Pak Bambang Ismoyo nggih wonten kala semanten. Ngene Mbah nggih menika genteng karampilan menika rumiyin lah seng nggih dipun gantos genteng karampilan menika saking palikipun Bu Wur. Terus kayu-kayu saking Pak Sugeng mertuanipun Pak Kris menika. Ambulu. Lantai menika urunan tiap keluarga. Terus keluarga tiap satu keluarga 1 meter. Tekel ngoten.
renovasi ibadahipun dos pundi? Ibadahipun pindah datang dalemipun Pak Pradoto. Ingkang sakmenika gedung pertemuan menika lak rumiyin dalemipun Pak Pradoto kangge rumah sakit. Terusipun rumiyin zaman Belanda. Pada tahun 70, Pendeta Atmojo juga mengadakan renovasi gedung gereja yang direnovasi adalah terutama mimbar, kemudian genteng, dan konsistori. Nilai itu ternyata dibongkar, kemudian diganti yang baru, bisa dibuka separuh bawah atas, seperti sekarang ini. Dulunya, piang di dalam itu masih dari bambu, akhirnya bisa diganti dengan sirap-sirap yang berukir seperti yang dapat kita lihat seperti sekarang ini. Itu adalah sebagian sumbangan dari warga gereja yang bernama Pak Yono. Pada saat itu Pak Yono itu pegawai PG Prajekan. Kalau dulu itu kekeluargaan modelnya itu. Mendatangkan tukang untuk membuat kisi-kisinya, garis-garis gini, itu lama sekali sampai kebaktian itu dialihkan ke gedung pertemuan beberapa bulan karena kapnya dibuka itu untuk masang lonceng atau apa ya, dijobrongi lubang. Jadi diperkirakan di situ diukur oleh tukang tempatnya beberapa jendela, 3 beberapa itu ya, itu yang bolong-bolong jadinya, tembel-tembel, tidak dirobohkan semua, tidak. Kenapa sih kok bentuknya gereja itu kok jendelanya seperti rumah, itu termasuk saya. Tapi waktu itu ada Mempro Teli itu, Agnes dan Teli itu tidak apa-apa. Justru ini mencerminkan selera dari orang-orang GKJW, apa itu, daerah Bondowoso. Depan mau masuk itu seng itu diganti, sekarang ini ada salibnya gitu, ada trapnya, teras kecil. Semangat tetap menika senaosa bayar tukang menika golek rono golek rene menika tetap usaha. Pak Yakub menika lho. Kados utangan, terang-terangan mawon menawi sampun Sabtu kan sonten bayar tukang. Injing menika Pak Yakub wis ngekeki ali-ali nyok gadekno sik ngaten. Menika kula nggih. Jadi kelompok donaturnya selain dari keluarga Selfors tadi, saya menulis surat ke Menir Selfors itu. Awal mulanya mereka itu sebagai turis, ingin nostalgia. Tapi dia mengunjungi sekolah di Maranatha, dikit ada kayu, cari kayu di Wonosalam. Kayu itu Bapak Mudarto, tentara. Bapak itu memang pejabat tentara, ada lagi pejabat telepon menjadi donatur untuk menyumbang kursi bagi majelis yang tinggi itu loh, kursi khusus majelis. Lalu yang memang asli dari Selfors itu ada sedikit, kayunya tebal, tidak ada bolong-bolong, jadi bentuk sampai sekarang ada, tapi hanya sedikit sesuai dengan warga waktu itu. Kemudian Pak Atmojo juga orangnya itu gimana ya, ceplas-ceplos itu, siapa yang akan menyumbang lantai gitu, lantainya abu-abu itu, meteran gitu, siapa sanggup 5 meter gitu, harganya berapa waktu itu ya enggak ditulis. Untuk mencari sumbangan, selain dari orang-orang yang berkompeten di PG Prajekan, juga tidak melewatkan warga-warga biasa yang memang berinisiatif memberikan sumbangan, memberikan lelangan di muka mimbar itu setelah gereja selesai dengan akal yang lihai. Ada kecap 2 botol taruh di muka mimbar. Biasanya kecap itu hanya 2.000, bisa mencapai 7.000, bisa mencapai
10.000 itu cara-cara menggali dana. Pada prinsipnya selaku warga tentu saja saya mendukung ya. Memang pada dasarnya usia gedung itu 110 tahun gitu. Sudah terlalu tua. Saya dengar kok mau meratakan saja, tapi karena di belakang terkendala sungai, depannya juga halamannya maju kena, mundur kena. Jadi akhirnya disetujui gereja menghadap ke utara. Nah itu saya pikir saya sangat mendukung. Tapi ada balkon ya untuk paduan suara atau untuk apa gitu, majelis gitu modelnya. Jadi ada tidak intonah gitu. Ya pada prinsipnya saya bisa, ya namanya kenyataan harus maju ya. Sejarahnya ada. Melihat ke kondisi waktu itu saat Noyo Bondowoso iki gerejone sebetulnya sudah harus direnovasi, tapi dari mana kita akan memulai dan apa yang harus kita lakukan. Karena tentunya banyak kendala yang kita hadapi untuk membangun suatu gereja. Kalau ingat riwayatnya seperti itu, kasihan sebetulnya dibongkar. Tapi karena mengingat masa depan itu lebih baik untuk direnovasi, untuk kepentingan anak cucu, jadi ya haruslah direnovasi. Mendukung lah. Boten emang gerejone kok dibongkar. Boten, kan untuk generasi pemuda, anak-anak, cucu-cucu. Senaso Mbah Yakub gak iso nyumbang apa-apa, tapi dukungan ada. Saya sebagai warga gereja setuju, memang sudah waktunya pikir saya kalau GKJ Bondowoso ini mempunyai gereja yang bentuknya apakah agak modern, di samping itu juga memang didukung oleh sarana dan prasarana. Banyak warga yang dilibatkan itu mempunyai suatu harapan bahwa warga itu benar-benar menginginkan bentuk gereja yang baru. Tidak ada perjalanan hidup yang mungkin selalu mulus tanpa kerikil dan onak duri. Namun demikian, semua akan dapat kita lalui selagi Gusti tetap menjadi pengayom kita.
Dan akhirnya saudara-saudara, bukankah Tuhan tak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru? Bunga-bunga mekar dan segar tanpa layu. Iya, yang Tuhan janjikan adalah kekuatan, penyertaan, dan berkat bagi setiap orang yang setia dan percaya, kini dan selama-lamanya. Amin. Dengan tekad, semangat dan komitmen yang kuat berlandaskan iman, kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya untuk senantiasa mengamini kuasa-Nya yang besar. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan bergandengan tangan, bekerja untuk Tuhan. Menyatukan hati, melayani Tuhan. Dan bertumbuh dalam iman kepadanya. Karena kita Prajurit Gusti.